Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lusnul Hadi. Baik teman-teman guru yang saya hormati ya, di sini ya seperti biasanya kita di sini membahas tentang guru honorer. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, yang baru menemukan channel ini, untuk silahkan teman-teman subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi saya selanjutnya. Dan untuk teman-teman ya yang menonton video ini, usahakan teman-teman jangan di skip videonya agar nanti teman-teman tidak salah paham dengan informasi yang saya sampaikan. Oke teman-temanku ya, tanpa perpanjang lebar, mari kita ke informasinya. Baik teman-teman ya, kita lihat di sini dari berita soloraya.com. Di sini menyatakan guru honorer dengan kriteria ini bisa gagal seleksi P3K 2022, yaitu poin 3 paling fatal teman-teman ya. Silahkan teman-teman, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Nah, penghapusan status tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah sudah semakin dekat. Mulanya ada dua peluang untuk guru honorer dan pegawai non-ASN lain untuk jadi ASN, yakni melalui seleksi CPNS dan P3K. Sayangnya Kepala BKN belum lama ini menyampaikan tidak akan ada pembukaan seleksi CPNS di tahun 2022. Tentu saja satu-satunya harapan guru dan tenaga honorer lain untuk menjadi ASN bergantung pada seleksi P3K 2022 teman-teman. Karena formasi yang diberikan terbatas, pemerintah melalui peraturan Menpan RB memberikan syarat guru honorer dan tenaga non-ASN yang bisa mendaftar pada P3K 2022. Peraturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Pelakuan aturan Menpan RB tentu harus diikuti. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, kesempatan guru honorer menjadi ASN lewat P3K bisa gagal teman-teman. Nah, maka teman-teman, dari itu sebelum pendaftaran P3K 2022 resmi dibuka, hindari hal-hal yang melanggar aturan resmi Menpan RB. Pertama, guru honorer akan gagal mengisi formasi P3K jika bukan warga negara Indonesia atau WNI. Kedua, guru honorer yang berusia di bawah 20 tahun tidak diperkenankan mendaftar P3K. Usia paling rendah harus 20 tahun sesuai jabatan yang akan dilamar itu ya teman-teman. Ketiga, jika guru honorer pernah dipidana dengan pidana penjara, maka akan sulit untuk mengikuti seleksi P3K 2022. Aturan tersebut berlaku dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap bagi tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih teman-teman. Keempat, pernah diberhentikan dengan hormat atau secara tidak hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian atau pegawai swasta lain. Kelima, guru honorer merupakan anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 6, ya, tidak memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan teman-teman. Nah, ketujuh teman-teman ya, guru honorer tidak memiliki kompetensi yang bisa dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang. Poin ketujuh ini berlaku bagi jabatan yang menentukan syarat kompetensi keahlian. Kedelapan, guru honorer yang bukan menyandang disabilitas bisa gagal seleksi P3K jika dianggap tidak sehat jasmani dan rohaninya berdasarkan jabatan yang dilamar teman-teman.
Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-9 ya, guru honorer harus memenuhi syarat lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan PPK. Jika hal ini dilanggar, tentu akan sulit menjadi ASN karena ketentuan pelamar P3K tidak dipenuhi. Maka dari itu, bagi guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2022 mendatang ya, hari ini diharapkan bisa menghindari hal-hal di atas agar kesempatan jadi ASN terbuka lebar, teman-teman. Nah, baik teman-teman ya, hanya ini informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.